Oke, untuk skill 5 itu, Miss. Jadi skill 5 adalah materi membahas tentang penghubung. Jadi nanti Miss Riva itu belajar bagaimana sih cara menggunakan penghubung kalau misal mau membuat kalimat lebih dari satu. Dan untuk judul topiknya itu adalah soal multiple sentence. Judul topiknya. Nah, untuk materi yang kemarin, skill 1 sampai dengan skill 4 itu adalah skill untuk mengerjakan soal satu kalimat. Cuma karena skill 4 itu belum kita bahas, itu nanti kita bahasnya setelah skill yang 5 dan 6. Karena untuk skill yang 4 itu penjelasannya agak lama. Jadi untuk topiknya adalah soal multiple sentence, yaitu soal kalimat lebih dari satu. Nanti Miss Riva itu dapat soal, tapi soalnya itu agak panjang, dan tugasnya masih tetap sama, melengkapi kalimat, cuma kalimat yang nomor satu atau yang nomor dua. Karena apa? Karena kalimatnya itu lebih dari satu. Dan ketika kalimat lebih dari satu, itu memerlukan penghubung. Dan penghubung dalam bahasa Inggris itu ada banyak jenisnya, dan salah satu yang akan kita pelajari itu adalah penghubung yang namanya koordinat konektor. Dan bentuknya seperti apa? Ini nanti kita akan pelajari. Dan untuk tujuan pembelajarannya yang pertama ya mengetahui apa itu koordinat konektor, cara penulisan dan penempatannya, dan juga latihan soal. Ini adalah macam-macam penghubung yang namanya koordinat konektor. Nanti saya singkat itu CC, koordinat konektor. Dan untuk macam-macam penghubung ini ada 5. Yang pertama adalah and, but, or, yet, dan yang terakhir so. Jadi ada 5 itu, Miss. Kalau kita singkat, and, but, or, yet, so itu singkatannya adalah and boys. Ya. Artinya ya seperti yang sudah kita ketahui, and, but itu tetapi, are, or, atau yet itu namun, so jadi. Berarti di sini Miss Riva perlu hafalan untuk penghubung ini. Karena apa? Karena nanti kalau di soal ada penghubung muncul ya kita harus membuat kalimat 2 bisa, 3 juga bisa. Terus apa fungsi dari penghubung koordinat konektor? Fungsinya adalah sebagai penghubung kalimat, di mana kan kita sudah mengetahui bahwasanya kalimat adalah rangkaian kata berpola subjek dan predikat. I go to school itu kalimat. You go to school itu juga kalimat. Nah, kalau mau digabung ya tinggal pilih salah satu penghubung ini yang kira-kira maknanya itu bisa dipahami antara kalimat pertama dengan kalimat yang berikutnya. Ini adalah materi koordinat konektor. Ada pertanyaan, Miss Riva? Masih belum ada, Mister. Belum ya? Nah, sekarang kita belajar untuk cara menggabungkan kalimat dengan penghubung yang jenis ini. Caranya, pertama tulis kalimat yang nomor 1. Ketika mau ke kalimat kedua, jangan lupa dikasih penghubung dulu dengan salah satu penghubung yang tadi. Tapi untuk penulisannya itu harus ada tambahan komanya, Miss, sebelum penghubung tersebut. Jadi nggak cuma kasih but, itu enggak, tapi ada komanya. Setelah penghubung ditulis, baru kalimat yang kedua. Nah, ini adalah cara menghubungkan kalimat dengan koordinat konektor. Contoh, John is tall. Ini adalah kalimat, karena polanya memang subjek dan predikat. Subjeknya John, predikatnya is. Kalimat kedua adalah Jane is short. Maka karena ada 2 kalimat dihubungkan oleh penghubung salah satunya yaitu but. Di sini ada komanya. Terus untuk penghubungnya kan banyak, itu ada 5. Jadi kita bisa pilih salah satunya, terserah yang mana. Terus
contoh yang berikutnya adalah he will do it or you will do it. Dia yang akan melakukan atau kamu yang melakukan. I'm very hungry, so I eat. Saya sangat lapar, jadi saya makan. Dan untuk penempatan penghubung di sini ya harus seperti ini, Miss. Nggak boleh di tengah, nggak boleh di depan, itu nggak boleh. Di belakang juga nggak boleh. Harus berada di antara kalimat yang nomor satu dengan kalimat yang nomor dua. Kalau di soal nanti kan cuma diminta melengkapi kalimat, tinggal nanti yang kosong yang mana, sebelum penghubung atau yang setelahnya. Tapi biasanya sih yang diminta melengkapi kalimat itu yang setelah penghubung. Jadi biasanya soalnya John is tall, but titik-titik. Oh, itu ada but, berarti kan but penghubung. Kalau ada penghubung berarti kita bikin kalimat baru, merangkai subjek dan predikat. Bisa juga soalnya seperti ini. John is tall, titik-titik is short. Nah, kalau misal nanti ada dua kata kerja muncul, berarti kalimatnya itu ada dua. Nah, kalau masih kurang, berarti tinggal buat kalimat yang belum lengkap. Tinggal kurangnya apa nih? Kalau misalkan John is tall, titik-titik is, berarti kurangnya dua, penghubung sama subjek, karena kata kerja yang nomor dua sudah ada. Terus yang bawahnya ini ada beberapa contoh yang salah. Pertama adalah John is tall but Jane is short. Ini kira-kira salahnya kenapa, Miss? Karena nggak ada komanya. Gak ada komanya. He will do it, you will do it. Ini salahnya kenapa? Karena nggak ada kata penyambung. Iya, gak ada conjunctionnya atau penghubung. I'm hungry, so eat. Ini kenapa? Karena nggak ada kata kerjanya. Kalau kata kerjanya ada itu makan, Oh iya, yang nggak ada siapa yang makan. Ada nggak ini? nggak ada. Nggak ada, berarti yang nggak ada ini adalah subjek di kalimat keduanya. Itu nggak ada. Yet I don't understand, I always study every day. Ini kesalahannya di bagian mana? Nggak ada kata penghubung. Apa ya nggak ada penghubung atau cara penempatan penghubungnya yang incorrect nih? Coba. Cara penempatannya. Mana Iya, Mister? ini penghubungnya berada di mana? Di depan. Di depan kan, harusnya di antara kalimat yang pertama dan yang kedua kan. Tuh, ini udah selesai Miss untuk materinya. Mister Rafif mau nanya. Iya, Berarti kalau misalnya kata penghubung itu, misalnya udah ada penghubungnya, tapi belum ada subjeknya, itu berarti belum lengkap ya? ya Atau belum. salah gitu? Iya, belum lengkap karena fungsi dari penghubung ini kan penghubung kalimat. Berarti apa yang dihubungkan ya harus kalimat. Nah, kalau ada salah satu bagian kalimat yang belum lengkap, berarti kan belum berdiri kalimatnya. Jadi ya tetap salah walaupun dalam apa, penulisan penghubungnya benar, cuma kalimat yang dihubungkan oleh penghubung tersebut masih ada yang belum lengkap. Jadi harus hati-hati karena tugas struktur itu kan hanya untuk melengkapi saja, tinggal apa yang kurang lengkap nanti. Oke, ada lagi? Udah. Oke, terus selanjutnya di sini kita perlu fokus ke beberapa hal. Yang pertama adalah penulisan dan penempatan penghubungnya, Miss. Jadi penulisannya tadi harus ada koma, penempatannya juga harus di antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Dan yang paling penting itu adalah pola kalimat yang dihubungkan harus lengkap, harus ada subjek dan predikatnya. Itu. Terus untuk contoh yang salah itu sama seperti tadi itu. Oke, terus ini ada contoh soal tes TOEFL yang bagian melengkapi kalimat atau struktur. Dan kalau kita mau mengerjakan soal, pertama kita lihat dulu pilihan gandanya. Karena di pilihan ganda ini kadang memberitahu kita topik apa yang sedang diujikan. Kalau di pilihan ganda ada penghubung yang muncul, kemungkinan ini kalimatnya bisa dua, karena ada penghubung di situ.
Tapi agar lebih mantap kita mengerjakan soal, ya kita harus analisa soalnya itu. Ketika soalnya itu ada 2 kata kerja, maka sudah bisa dipastikan itu ada 2 kalimat. Tapi mungkin ada kalimat yang belum lengkap karena soal struktur kan memang melengkapi kalimat. Dan di sini ada is. Ini kata kerja, berarti kan ini rangkaian sebuah kalimat sampai dengan earth. Dan yang berikutnya kalau kita lihat soal yang selanjutnya, ini ada kata are dan is sama-sama kata kerja. Berarti ini adalah rangkaian kalimat. Karena ada 2 kata kerja berarti kalimatnya 2. Kalau kalimatnya 2 ya harus dihubungkan. Tapi kurangnya apa? Berhubung di sini are ini sudah ada kata kerjanya, maka jangan jawab pilihan ganda yang ada kata kerja lagi. Nanti jadi double. Dan di sini juga sudah ada subjeknya, yaitu mountain range. Berarti kesimpulannya kalimat yang kedua ini sudah lengkap, jadi cukup cukup penghubung aja di sini. Jadi jangan jawab yang hanya memberitahukan subjek saja. Kenapa? Kalau kita kasih subjek di sini, subjeknya akan 2 di kalimat yang nomor 2 ini. Penghubungnya juga nggak ada. Nah, yang subjek ini they. Ini adalah subjek, artinya mereka. Terus yang lainnya lagi, it's mountain range. Kalau it's ini penanda benda kayak and the. Jadi kalau dikasih it's di sini berarti it's-nya itu hanya sebagai sifatnya dari mountain range ini. Dan mountain range tadi itu kan subjek. Kalau jawabannya it's, nanti juga kalimatnya 2, nggak ada penghubung. Nah, yang ada penghubung yang B sama D. Cuma kalau yang B ini ada tambahan subjek lagi, padahal di sini kalimat kedua sudah ada subjeknya. Berarti yang tepat yang D. Penghubungnya it's mountain range ini hanya sifatnya saja. Jadi ini bukan subjek. Ini kan sama seperti kayak my, your, our, itu kan bukan sebuah subjek tapi cuma penanda benda. Terus yang berikutnya ada contoh soal agriculture request STD supply bla bla bla, ada titik-titik. Nah, kalau kita ada titik-titik juga harus perhatikan kata sebelumnya. Dan sebelumnya itu ada kata so. So itu juga tadi penghubung. Berarti kan kita akan membuat kalimat 2. Tinggal kita lengkapi aja ini. Kurangnya apa kalau mau bikin kalimat? Nah, sisanya itu cuma keterangan semua ini. In area with a lot of rainfall, ini cuma keterangan karena diawali oleh preposisi seperti in, with, dan of. Berarti kalau keterangan itu kita hilangkan, maka kalimat yang kedua memang belum ada sama sekali. Berarti cari mana rangkaian subjek dan predikat. Kalau yang A ini naturally started, ini bukan rangkaian subjek predikat. Itu cuma kata keterangan dan predikat. Berarti pelakunya belum ada. Karena LY ini bukanlah sebuah kata benda, melainkan kata keterangan. Yang B ini juga sama. Yang B ini kata kerjanya sudah ada starting, tapi kalau kemarin kita mau menggunakan verbing harus ada to be-nya. Ini to be-nya nggak ada, ya tetap salah. Subjeknya juga belum ada, ini sebelumnya starting nggak ada. Berarti yang A dan B nggak bisa. Kalau yang C, nah ini ada it. It itu kan subjek. Kalau ada I, you, they, he, she, it, itu pasti subjek. Setelahnya subjek ada kata lagi. Ed ini kata kerjanya. Nah, kalau yang naturally ini cuma keterangan, jadi nggak perlu kita perhatikan. Ini udah ada subjek, ini started kata kerja. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D, it's natural start. It's itu tadi adalah penanda benda. Berarti setelahnya ini kata benda ini, natural start. Kalau kata benda ya kalimatnya baru ada subjek saja, kata kerjanya belum ada. Itu adalah contoh untuk mengerjakan soal kalimat lebih dari satu kalau ada penghubung seperti ini. Selesai untuk materi yang skill 5. Oke, ini ada contoh lagi. Ini kira-kira kalau kita perhatikan ada berapa
subject, Miss. I forgot my coat. I got very cold. Kira-kira ada berapa kata kerja, ada berapa subjek ini soalnya? 2. Dua, itu ada I dua. Berarti kalau ada subjek dua, maka kalimatnya ada satu atau ada dua? Ada 2. Ada dua. Kalau kalimatnya dua harus ada apanya dulu biar bisa. Ada kata penghubung Nah, di pilihan ganda mana yang penghubung? yang so. Yang so. Iya. Kalau then, later, as a result itu mereka bukanlah penghubung, tapi kata keterangan. Jadi nggak bisa sebuah kata keterangan sebagai penghubung kalimat, itu nggak bisa. Karena kata keterangan hanya digunakan untuk tambahan biar kalimatnya agak panjang. Jadi yang tepat jawabannya yang B. So, itu adalah penghubung. Selesai untuk skill 5. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Miss Rifa. Masih ada istirahat. Oke, kalau nggak ada, kita belajar exercise 5. Di sini kita akan menganalisa apakah kalimatnya itu benar atau salah. Tapi jangan lupa karena kan kita lagi belajar penghubung ya, nanti coba cari penghubungnya mana, penulisannya sudah benar belum. Terus kalimat yang dihubungkan juga harus lengkap, Miss. Kita lihat nomor 1, dari depan sampai ke belakang kita cari penghubungnya. Ini or. Sudah ada komanya berarti masalah penghubungnya udah selesai nih, berarti benar ini. Tinggal cari subjek dan predikatnya. Yang sebelah kiri predikatnya needs, berarti sudah lengkap. Yang kalimat kedua predikatnya will turn, berarti sudah lengkap, maka jawabannya correct. Terus yang nomor 2 kita cari penghubungnya, ada but, kata kerjanya cari was. Yang kalimat kedua ini difficult, ini bukan kata kerja tapi kata sifat. Berarti yang kalimat kedua predikatnya belum ada, hanya ada subjek it aja ini. Jadi kalau mau lengkap kasih to be, it was atau it is gitu. Tapi karena di sini was ya di sini ngikut juga was pakai to be yang was atau were. Nah, silakan Miss nomor 3 cari penghubungnya mana? So. So, oke, tinggal kita lihat sudah ada komanya ya. Ya. Oke, sekarang kalimat yang pertama mana? Kata kerjanya sudah ada belum? Ada Yaitu it. was raining. Kalau it ini subjeknya ya. Kalau ini kata kerjanya pakai verb ing itu harus ada to be-nya. Ini sudah ada to be, berarti ini kata kerjanya, berarti udah lengkap. Sekarang cari kata kerja di kalimat kedua. Mana kata kerja? Decided bukan ya, Mister? Iya, decided. Yang ed ya kata kerja itu. Nah, sekarang sebelumnya kata kerja kan harus ada apa? Biar kalimat lengkap. Subjek. Ini ada belum? Belum. Belum ada, berarti incorrect ya. Jadi Ya. harusnya dikasih subjek ini. Saya, kamu, kita, atau apa. Terus yang nomor 4, cari penghubungnya mana? And. Nah, oke. Sekarang cari kata kerja di kalimat pertama. Mana? Yang ini has been. Has been cut, ya. Ya. Ini artinya potong. Tapi ini kata kerjanya menggunakan verb 3. Kalau verb 3 kemarin harus ada has-nya. Ini kata kerja sudah lengkap. Sekarang cari yang kalimat kedua. Kata kerjanya mana? Yang have been so. Iya, have been sold. Nah, berarti ini sudah lengkap semua. Berarti nomor 4 jawabannya. Correct. Oke. Terus yang nomor 5 coba dianalisa dari depan sampai ke belakang. Cari penghubungnya ada belum? Yang 5 belum ada. Belum ada. Ini hanya apa? Koma Uh, kan? oh, iya. Cuma koma. Terus berarti nomor 5 incorrect. Tapi kita mau cari kata kerjanya, Miss. Kalimat pertama mana kata kerjanya? Yang Urut. untuk thing bukan ya, Mister? Ini subjek. Kan urutan dulu. Ini subjek. Kata kerjanya berarti mana? Yang Setelahnya subjek berarti. Ya, Miss Riva.
Yang nomor 6, nomor berapa? Nomor 5, yang kata kerja mana kira-kira? Yang tuk. Iya, tuk ini adalah kata kerja yang nomor 2 dari kata kerja nomor 1 take, artinya mengambil. Kalau kalimat itu urutan, Miss. Ini subjek, setelahnya ya kata kerja, predikat. Ini kalimatnya udah lengkap. Nah, sekarang yang kalimat kedua, kata kerjanya mana? Urutan aja itu. He, yang kata kerjanya yang feel bukan? Iya, kata kerjanya feel cuma dibuat kalimat negatif dengan menambahkan did, dengan menambahkan did not. Jadi kata kerjanya ini negatif dari did not feel, ini kata kerjanya. 5 incorrect, Miss ya. Terus Iya. yang nomor 6 cari penghubungnya dulu dari depan ke belakang. Or. Oke, terus sekarang cari kata kerjanya yang kiri, urutan aja udah. Yang must be Di, paid. ya oke. Terus Paid. kalimat kedua, kata kerjanya urutan udah. Will be turned. Iya. Berarti 6 korek atau inkorek? Correct. Iya. Terus nomor 7 mana penghubungnya? Penghubungnya nomor 7 enggak ada karena ada yang so tapi nggak ada komanya. Iya. Jadi penghubungnya ada, cuma penulisannya yang belum tepat karena harus ada tambahan apa? Koma. Koma. Ini nggak ada komanya. Jadi kalau penghubungnya ada, cuma komanya yang nggak ada. Jadi kan koma itu sepaket dengan penghubung ini biar jadi penghubung yang benar dalam penggunaannya. Sekarang kita cari kata kerja yang sebelah kiri. Urutan aja kata kerjanya apa? Furniture. Kata kerja. Kalau furniture ini subjek. Oh yang block. Brok. Iya, kata kerja itu pasti berada di tengah itu setelah subjek. Brok ini adalah kata kerja nomor 2 dari break. Itu. Kan ada break, brok, broken. Nah, terus yang kalimat kedua kata kerjanya mana? Got. Got. Iya. Berarti nomor 7 correct atau incorrect? Incorrect. Iya, incorrect di bagian penulisan penghubung. Terus selanjutnya yang nomor 8. Cari penghubungnya dulu, Miss. Penghubungnya but. Oke, yang sebelah kiri cari kata kerjanya. Did not goes. Iya, itu kata kerja negatif. Did not sama belakangnya. Terus untuk yang kalimat kedua, urut dulu mana subjeknya. The quality. Oke, terus setelah the quality itu ada it enggak? Itu. Ada Nah, itu berarti subjeknya satu atau jadi dua? dua. Jadi dua, harusnya kalau mau menggunakan subjek itu pilih salah satu. Kalau menggunakan I, you, we, they, he, she, it, maka subjek yang menggunakan kata benda biasa jangan ada. Tapi kalau misalkan dua-dua itu misalkan nama benda sama penggantinya itu nggak bisa. Jadi harus salah satu. Jadi nggak bisa misalkan John, he. Nggak bisa, harus salah satu aja. Misalkan John goes to school atau he goes to school. Oke, jadi nomor 8 ini jawabannya adalah Incorrect. oke. Terus yang nomor 9 ini kalimatnya panjang, Miss. Jadi penghubung itu enggak cuma bisa menghubungkan dua kalimat. 3, 4, 5 juga boleh. Yang penting dalam penghubungannya harus benar. Jadi enggak apa-apa kalau misalkan ada 3, 4. Sekarang kita analisa dulu. Penghubung dulu. Mana penghubungnya? And sama but. Oke, N sama but. Berarti ini ada dua penghubung. Sekarang kita analisa untuk yang kalimat pertama, mana kata kerjanya? Urut. Kata kerjanya Predi- uh, Urut Kevin. aja. Iya, ini cap. Berarti setelah kata kerja ya bilang aja objek gitu aja. Terus yang kata kalimat kedua, yang setelah N, mana kata kerjanya? Gampang ini. Yang the kata kerja. Iya, kata kerja. Yang cap. Cap, iya. Terus ini belakangnya ya objek gitu aja. Sekarang kalimat yang kedua ke kalimat ketiga kan harus dihubungkan. Penghubungnya but ini sudah ya. Terus kata Ya. kerjanya mana kalimat yang ketiga? Covered. Iya, was covered.
Jadi kalau ada to be sama belakangnya ada ed itu satukan, itu jadi kata kerja pasif namanya. Ini kata kerjanya was covered. Still ini cuma keterangan. Terus yang nomor 10 ini juga ada 3 kalimat dan harus dihubungkan semua. Sekarang mana kata penghubungnya untuk yang kalimat satu ke kalimat yang kedua? So, Oke, sekarang cari kata kerja di kalimat satu. delivered Ya, has delivered. as delivered. Oke. Terus selanjutnya kalimat yang kedua setelahnya so, kata kerjanya cari. Is not going. Iya, is not going to arrive. Oke, betul. Terus kalimat kedua ke kalimat yang ketiga itu ada penghubungnya enggak kira-kira? Nggak ada. Enggak ada, itu cuma ada koma saja kan? Iya, Iya. Jadi ini nomor 10 jawabannya correct atau incorrect, Miss? correct. Incorrect. Iya. Itu materi koordinat konektor and but or yet so. Ini bisa kita gunakan, kita aplikasikan kalau misal mau berbicara bahasa Inggris. Jadi kalau berbicara bahasa Inggris itu biar agak panjang, ya kita hubungkan nih kalimat yang pertama ke kalimat kedua dengan salah satu penghubung and but or yet so. Selesai untuk yang skill 5. Kira-kira gimana nih? Materinya mudah atau sulit, Miss? Mudah. Lumayan ada sulit, tapi mudah juga. Mudah lah ya. Oke. Ya, Terus selanjutnya kita masuk ke skill yang keenam. Skill keenam. Ini latihannya buat besok aja ini. Skill yang keenam itu materinya masih sama, membahas tentang penghubung, tapi penghubung yang dipelajari itu adalah adverb clause connector. Slide-nya ini kira-kira udah tampil belum, Miss? udah. Oke. Jadi adverb clause connector itu merupakan salah satu bukan salah satu ya, apa penghubung jenis yang lain. Jadi ini juga termasuk penghubung, cuma jenisnya aja yang beda. Dan untuk apa namanya macam-macamnya ya beda, nggak kayak tadi kan, yang tadi itu namanya udah beda. Untuk materinya adalah adverb connector, penghubung yang bermakna adverb. Di materi ini kita akan belajar mengenal apa saja sih penghubung yang jenis adverb connector, terus juga nanti belajar fungsinya, bagaimana cara menghubungkan dengan materi adverb connector. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih untuk macam-macam penghubung yang adverb connector. Jadi untuk penghubungnya memang agak banyak, Miss. Nggak kayak tadi, kalau tadi kan cuma 5, ini ada banyak itu. Untuk adverb connector itu ada macamnya. Yang pertama adalah adverb connector yang bermakna time. Time itu bermakna waktu. Ini semuanya penghubung ini. Penghubung jenis adverb connector tapi yang bermakna waktu. Semuanya bisa digunakan sebagai penghubung. Kalau artinya ini setelah, as soon as ini sesegera, once seketika, when juga artinya ketika. As sama ketika, before sebelum, sejak, whenever kapanpun. As long as ini selama, by the time menjelang, until sampai, while sembari, sambil lah. While itu artinya sambil. Kalau nggak hafal artinya juga nggak ada masalah. Yang penting hafal jenis penghubungnya. Misalkan ngelihat by the time, oh ini penghubung gitu. Terus yang selanjutnya adalah penghubung adverb yang jenis cause. Cause itu jenis, kalau dalam bahasa Indonesia artinya sebab. Ini semua artinya adalah karena, Miss. Ada as, now that, because, since, inasmuch as, artinya karena. Berarti ini juga penghubung.
Ada nggak penghubung yang lain? Ada masih. Ini. Yang lainnya ada jenis condition. Condition itu penghubung bermakna syarat. Jadi semuanya itu yang if sampai ke bawah artinya adalah jika. Kalau kita mungkin familiarnya dengan if, yang lainnya itu nggak begitu familiar kan. Yang selanjutnya ada kontras. Kontras itu bermakna pertentangan. Jadi semua itu artinya adalah meskipun atau walaupun. Artinya sama semua. Kalau manner bermakna cara, artinya adalah seperti. Kalau place artinya adalah tempat. Where, di mana. Wherever, dimanapun. Itu adalah materi adverb connector. Jadi yang pertama perlu hafal dulu Miss untuk macam-macam penghubung jenis adverb connector karena ada banyak. Kalau tadi kan cuma 5 ya, ini banyak, ada berapa? Mungkin ada 20 mungkin ya. Itu. Nah, kalau misalkan kita sulit untuk menghafal ya, kalau ada soal latihan-latihan itu tinggal ditandai ini penghubung biar apa? Biar ya kita nggak perlu hafalan, sering-sering melihat, sering mengerjakan, lama-kelamaan akan hafal. Selanjutnya karena kita sudah mengetahui macam dari adverb connector, tinggal mengetahui kegunaannya. Jadi kegunaannya sama, yaitu sebagai penghubung kalimat. Kayak tadi sama, Miss. Tapi dalam uh, penggunaan atau penempatannya itu nanti sedikit berbeda. Penulisannya juga sedikit beda. Untuk cara yang pertama, kalau ingin menghubungkan dengan adverb connector, cara yang pertama adalah tulis dulu kalimat yang nomor 1, diikuti penghubungnya, penghubung yang tadi, adverb connector, tinggal pilih salah satu. Yang berikutnya ya kalimat selanjutnya. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum penghubung itu enggak ada komanya. Beda dengan yang tadi. Kalau koordinat konektor ada komanya dulu, tapi ini enggak perlu koma. Jadi ini lebih sederhana, enggak seperti tadi. Kalau seperti tadi kan kita perlu mengingat, oh dikasih koma dulu nih. Nah kalau ini enggak perlu, langsung aja. Kita lihat contoh kalimat pertama itu adalah John is studying English. Kalimat kedua, his father comes home. Karena ada 2 kalimat di sini maka ya harus dihubungkan. Nah penghubungnya di situ saya menggunakan when, artinya ketika. Jadi bukan artinya kapan. Kalau penghubung itu maknanya ketika. John sedang belajar bahasa Inggris ketika ayahnya datang atau ayahnya pulang. Itu. Untuk yang kedua, cara penghubungan kedua ini, kalau kalimat yang sebelum penghubung ini namanya kalimat pertama, Miss. Kalimat nomor 1. Untuk kalimat setelah penghubung ini namanya kalimat nomor 2. Untuk cara yang kedua dalam menghubungkan kalimat dengan adverb connector, ini bisa kita letakkan penghubungnya di depan, Miss, di awal. Jadi ini pindah aja posisinya. Ini kan tadi di belakang. Kita juga boleh tempatkan di depan sendiri di sini, sebelum kalimat yang nomor 1. Tapi dalam penempatannya itu, dalam penulisannya harus ada tambahan koma. Jadi seperti ini nih. Nah, ini tinggal diletakkan di depan ini, di sini. Nah, tapi nanti kalau udah selesai, kita kasih koma. Kenapa? Biar kita tahu bahwasanya penghubungnya itu berada di depan. Ini. Dan setelah koma itu adalah kalimat yang nomor 1, yang asli. Jadi nggak boleh setelah koma ini dikasih penghubung lagi, nggak boleh. Kenapa? Nanti nggak ada kalimat utamanya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berpola biasa, subjek langsung kata kerja. Tapi kalau kalimat yang ada awalan penghubung dulu, ini namanya kalimat kedua. Itu. Jadi caranya 2, Miss. Tinggal enaknya yang mana ini? Yang di tengah penghubungnya atau yang di depan? Tapi kalau di depan, nanti setelah penghubung ditulis dulu kalimatnya. Kalau sudah selesai,
tandai koma biar orang tahu nih kalimat yang keduanya di depan gitu. Di situ ada contoh, he is tired because he has been working hard. Itu penghubungnya di tengah apa di depan, Miss? Contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Iya, yang he is tired because he has been working hard. Kira-kira itu penghubungnya mana? Yang contoh bawahnya, Yang di Wihi. penghubung, penghubung. Penghubung yang di Iya, bagian her istirahat gitu ya. iya yang contoh. Penghubungnya Coba mana be- penghubungnya? because bukan ya. Because, iya. Itu penghubungnya because. Ini penghubungnya di depan apa di tengah nih, Miss? Di tengah. Nah, kalau di tengah kan memang langsung aja ditulis, nggak perlu ada koma sebelum penghubung tersebut. Jadi itu cara pertama. Sekarang kalau yang berikutnya, itu because-nya diletakkan di mana sekarang? Contoh yang Itu kedua, di depan. Berarti setelah penghubung because, itu kalimat yang nomor dua namanya, bukan kalimat nomor satu. Nah, setelah kalimat nomor 2 selesai ditulis, jangan lupa dikasih koma, biar tahu bahwasanya penghubung dan kalimat keduanya di depan. Waalaikumsalam. Duduk dulu, Miss. Itu ditulis dulu ya. ya. Oh, itu maunya siswanya, Mister. Ini kan setelah ini mati nih, Miss. Nanti bisa join lagi untuk nyelesain materinya. Ini jangan lupa ya, untuk penghubung yang di depan nanti ada koma seperti ini. Ini kalimat utamanya. Jadi setelah koma nggak boleh penghubung lagi, Miss. Kalimatnya harus biasa. He is subject predikat. Oke, tips mengerjakan soal yang pertama adalah identifikasi soalnya dulu. Kira-kira soalnya itu pendek atau panjang. Kalau soalnya panjang itu biasanya kalimatnya lebih dari satu. Selain itu kita juga cek juga pilihan gandanya. Nah, kalau di pilihan ganda itu ada penghubung yang muncul, mungkin yang and, mungkin yang before, after, maka kemungkinan materinya ini materi tentang menghubung. Jadi harus ingat-ingat bagaimana